Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Niam Salahuddin dari kelas 4. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Niam Salahuddin dari kelas 4C IAT ya. Dimana ini adalah video tugas uploadan ke-3 dan pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada para pemirsa setia dari channel saya, serta kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Yahya MSI, beserta kepada Bapak dosen Muhammad Yahya M.Hum yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di ruang sosial. Ya, baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 6 ya, yaitu tentang kodifikasi Al-Quran. Ya, kodifikasi Al-Quran sendiri seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa Al-Quran sendiri mulai digagas untuk dikodifikasi itu pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hanya saja kurang maksimal atau terkendala beberapa hal, diantaranya Abu Bakar sibuk untuk mengurusi tantangan kenegaraan lain ya, semisal tentang pemberontakan, tentang pemurtadan, peperangan dan lain sebagainya, sehingga program kodifikasi Al-Quran ini terhenti. Meskipun demikian, kemudian begitu pula pada masa Umar ya, masa Umar sendiri diwarnai dengan majunya, dengan pesatnya wilayah Islam pada waktu itu. Umar selalu melakukan pembukaan wilayah baru, melakukan futuhat yang menjadikan Islam menyebar, sehingga program tentang kodifikasi Al-Quran ini pun kembali terkendala. Baru di masa pemerintahan Sayyidina Utsman ini, kemudian Sayyidina Utsman terfokus kepada satu tujuan untuk melakukan pembukuan atau kodifikasi Al-Quran dalam sebuah bentuk mushaf ya tentunya. Dan ini kemudian mushaf ini nanti akan disebarluaskan ke kota-kota besar untuk kemudian disalin oleh para penulis di sana, oleh para khotob di sana ya. Sebelum melakukan penyalinan, ternyata tentu sahabat Utsman memerintahkan 4 orang ya. Kalau di sini ditulis ada 4 orang yang kemudian ditugaskan sebagai notulen dari Sayyidina Utsman untuk menulis pembukuan itu, yakni adalah Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyid bin Abi As, Abdurrahman bin Haris. Nah, keempat orang ini kemudian ditugaskan untuk menyusun tatanan pembuatan mushaf sendiri. Nah, lalu setelah mushaf itu jadi, kabarnya yang saya tahu mushaf itu ada 6 ya, 6 mushaf yang kemudian 2 ditinggal di Madinah dan yang lainnya itu disebar ke Kufah, Basrah dan Syria, Damaskus. Nah,
Kemudian setelah mushaf itu menyebar, lalu muncullah sebuah pertanyaan tentang susunan dari mushaf ini. Bagaimana kemudian sebagian orang, sebagian ulama berpendapat bahwa mushaf itu tarkibnya atau susunannya itu adalah susunan ijtihadi gitu. Ijtihadi, jadi hasil ijtihad para sahabat gitu. Namun sebagian orang lagi menganggap bahwa susunan Al-Quran itu adalah susunan takriri yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Mengapa demikian? Karena ada beberapa ayat dan surat di dalam Al-Quran yang memang memiliki nama beragam gitu. Misalkan surat Al-Masad begitu ya. Ada yang mengatakan Al-Masad, ada yang mengatakan Al-Lahab. Juga terdapat perselisihan tentang tadi di nama surat ya. Terus ada juga yang memperselisihkan nama dari surat-surat Al-Quran itu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi itu ngaji tanpa dikasih tahu ini surat apa, ini surat apa gitu. Namun sebagian pihak mengatakan bahwa enggak begitulah, enggak begitu, enggak mungkin kemudian Nabi ngaji enggak dikasih tahu ini surat apa, ini surat apa, itu enggak mungkin katanya begitu. Sehingga dalam pentarkiban susunan surat dan ayat di dalam Al-Quran itu juga masih diperdebatkan. Sedangkan jumlah ayatnya pun dalam Al-Quran itu tidak lupa dari perdebatan, di mana menurut versi dari Mushaf Utsmani sendiri memiliki 6.236 ayat. Huruf ya, bukan ayat. Huruf. Jumlah ayat, betul, bukan jumlah huruf. Sorry, salah. Ini kurang fokus saya. Aduh, sorry. Jumlah ayat di dalam versi Utsmani itu ada 6.236. Sedangkan menurut versi Madinah itu ada 6.142. 6.219 menurut versi Makkah, 6.236 menurut versi Kufah, dan 6.204 menurut versi Basrah. Nah, mengapa demikian? Karena memang penempatannya itu berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keyakinan masing-masing, di mana kemudian ada yang mengatakan atau ada yang tidak sepakat dengan runtutan atau tartiban yang dari Utsmani itu gitu, sehingga mereka menganggap ini bukan bagian dari Utsmani. Contoh misalkan dalam bacaan apa gitu kan, Bismillahirrahmanirrahim, terus Alhamdulillah gitu, terus itu mesti saja nanti ada huruf yang kalau Utsmani itu pakai wawu gitu misalkan, tapi kalau di Basra tuh nggak pakai wawu karena orang Basra sulit mengatakan wawu misalnya gitu kan, sehingga itu kan mengurangi takaran dari Utsmani begitu. Namun meskipun demikian, para ulama di seluruh dunia sepakat mengatakan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ada 6.000 lebih. Dan seperti yang kita hafal dan catat dari ustadz madrasah dulu, bahwa ayat Al-Quran itu ada 6.666 gitu kan. Itu untuk memudahkan bagi para pelajar, bagi para muslimin untuk mengingatnya saja, padahal masih menjadi misteri juga gitu loh. Nah, itu tadi di bab 6. Jadi bab 6 itu menjelaskan tentang hiruk pikuk dari sebuah kodifikasi Al-Quran, di mana sangat-sangat berat dan banyak sekali terjadi persulayaan gitu ya, banyak sekali terjadi pertentangan ya. Ya, selanjutnya kita beralih ke bab 7.
Bab 7 ini menceritakan tentang integritas mushaf Al-Quran ya, meskipun dalam keterangannya itu lebih ke penekanan aspek tentang nasikhah mansukhah gitu ya. Meskipun fan ini atau ilmu nasikhah mansukhah ini sendiri juga masih diperdebatkan sebetulnya ya. Dimana ada 3 pembagian pokok dalam ilmu nasikhah mansukhah, nasikh mansuh gitu ya. Yang pertama adalah wahyu Al-Quran terhapus secara hukum dan teksnya. Hukum dan bacanya itu dihilangkan atau terhapus. Jadi nggak ada gitu di dalam Al-Quran itu, nggak ada gitu. Dalam Al-Quran Utsmani, maksudnya mushaf Utsmani ya. Lalu yang kedua adalah wahyu yang terhapus hukumnya saja. Jadi ada wahyu yang kemudian terhapus hukumnya. Kayak misal contoh tentang ayat-ayat jihad ya, yang pada waktu itu masih ya katakanlah relevan dalam hal situasi politik dan kondisi sosio-ekonomi pada waktu Nabi gitu ya. Sedangkan untuk diterapkan di masa sekarang, khususnya di Indonesia itu kan nggak masuk gitu tentang jihad itu. Lalu kemudian wahyu yang terhapus secara bacaannya saja. Jadi bacaannya nggak ada, tapi hukumnya tetap ada gitu. Seperti contoh di situ tuh nggak ada contohnya. Jadi sayanya tuh harus mikir dan nggak nemu gitu. Udahlah, biarin aja. Lalu kemudian di bab 7 juga bercerita tentang posisi hadis dalam ilmu nasikhah mansukhah. Bagaimana kemudian hadis bisa tidak sih gitu kan, hadis menasih Al-Quran gitu kan, menasih teks Al-Quran gitu. Sebenarnya kita harus tahu dulu karakteristik dari hadis itu seperti apa sih gitu kan, yang jelasnya gitu, bahwa memang hadis sendiri sebetulnya gitu kan, yang disebut hadis di sini itu bukan hadis dari Nabi, tapi hadisul qudsi, di mana lafadznya itu dari Nabi gitu. Hadisul qudsi ya, sorry, di mana lafadznya dari Allah, kemudian teks atau terjemahannya dari Nabi. Lalu kemudian beberapa pendapat tentang hadis yang tidak bisa menasikh Al-Quran itu karena pertama, kualitas dari hadis dan Al-Quran itu berbeda. Kalau hadis itu ya kualitasnya itu ya hadis gitu. Kalau Al-Quran kan sebagai sebuah wahyu tentu memiliki sebuah keistimewaan begitu ya. Kalau hadis kan kondisional saja begitu. Dan itu memang dalam perkara hukum memang mungkin lebih banyak dari Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah selanjutnya yaitu hadis itu sifatnya itu ahad gitu. Hadis qudsi itu sifatnya ahad gitu. Hadis qudsi itu sifatnya periwayatnya itu ya satu ya, Kanjeng Nabi itu gitu. Sedangkan Al-Quran itu kan mutawatir gitu, dari Nabi, kemudian punya sahabat lagi, punya murid lagi, punya sebagainya. Sehingga tentu ketika ada satu riwayat yang mutawatir diadu dengan riwayat yang ahad, maka akan yang benar atau yang menang itu yang mutawatir. Meskipun ya kita sering terkecoh tentang jargon atau misalnya kata-kata mutiara begitu ya, yang karena sering diucapkan sehingga kata-kata itu seperti hadis gitu, padahal bukan. Kayak misal an-nadhafatu minal iman gitu kan.
itu sebetulnya bukan hadis. Kalau memang itu hadis, maka ada lanjutannya, an-nadafatu minal iman gitu. Terus apa lagi gitu. Itu hanya potongan seperti itu untuk menguatkan saja gitu loh. Cuman gara-gara yang meriwayatkannya banyak, sehingga nadafatu minal iman itu seperti hadis gitu. Bahkan mungkin hadis juga gitu sebagian orang menganggapnya. Atau emang benar hadis? Ya wallahu alam, kan nggak tahu saya. Lalu kemudian tentang jargon misalnya hubbul waton minal iman gitu kan. Itu juga sebetulnya bukan hadis, dan memang karena banyak yang meriwayatkan, banyak yang mengatakan ya wah seolah-olah hadis. Wong kiai bae ngomongnya an-nadafatu apa? Hubbul waton minal iman. Kan santrinya itu beranggapan oh ini kayaknya hadis nih karena kiai seringnya bilang hadis, nah sebagainya. Gitu ya. Nah, yang menjadi perbedaan juga, perbedaan kualitas hadis dan Al-Quran itu dari segi orang baca ya. Jadi Al-Quran itu ya tentu sifatnya wahyu yang ketika kita membacanya mendapat pahala. Sedangkan hadis no way. Nah, itu dia perbedaannya. Setelah itu, itu dia perbedaannya. Setelah itu muncullah masalah baru dalam sejarah kodifikasi itu, di mana beberapa sekte, beberapa aliran dalam Islam memiliki keyakinan yang berbeda tentang tentang isi dari Mushaf Utsmani itu. Sekte-sekte tersebut terdiri dari Mu'tazilah, lalu kemudian Maimuniyah. Maimuniyah itu aliran dari Khawarij ya, masih Khawarij dia. Dan Syiah. Ketiga-tiganya ini memiliki alasan mendasar kenapa tidak mengakui beberapa bagian dari Mushaf Utsmani. Yang pertama adalah kita berbicara tentang Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu memang mereka tuh sering atau cenderung menggunakan akalnya begitu, sehingga dalam pemakzulan terhadap Al-Quran sendiri pun ya mereka masih menggunakan akal, di mana mereka berpendapat bahwa tidak mungkin wahyu yang sifatnya suci, yang sifatnya mulia begitu ya, berisi tentang hinaan, cacian, makian terhadap orang-orang kafir begitu, terhadap musuh-musuh Nabi. Nah, disinilah kemudian keraguan dari Mu'tazilah yang beranggapan bahwa ya wahyu itu kalau sudah bicara tentang Al-Quran, tentang wahyu ya harus baik dong, nggak boleh kemudian menjelek-jelekan sebelah pihak begitu. Itu kata Mu'tazilah. Namun secara rasional ya memang ya bagaimana, orang wahyu itu kan fungsinya juga sama sebagai penyemangat, pelecut dari orang-orang muslim gitu. Kalau isinya hanya pujian-pujian terhadap kebaikan dan tidak ada celaan terhadap keburukan, ya tidak simetris gitu loh menurut saya gitu ya. Ya pasti aja harus ada tentang caci maki terhadap orang non muslim begitu, karena memang pembicaraan Al-Quran itu bukan terhadap muslim saja, tapi juga terhadap non muslim seperti itu. Lalu dari sekte aliran Khawarij yaitu Maimuniyah juga memiliki hal yang cukup unik ya di sini, di mana mereka tidak mengakui adanya eksistensi dari surat Yusuf, karena menurut mereka surat Yusuf itu berisi tentang cinta, dan Al-Quran itu wahyu yang harusnya nggak boleh dong ada percintaan, masa wahyu percintaan, gimana sih gitu kan. Nah, di sini kemudian mereka tidak meyakini bahwa Yusuf adalah bagian dari Al-Quran gitu, bagian dari surat Al-Quran.
Mereka lebih ke ya mungkin itu karangan saja atau apa gitu. Padahal kan menurut saya lagi bahwa adanya Yusuf di situ sebagai sebuah surat yang sebagiannya berbicara tentang cinta, ya agar ada pandangan Muslim secara secara luas terhadap cinta gitu loh. Ya misalkan saya pernah nonton dan pernah baca tentang kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir beres pokoknya. Dimana waktu itu Zulaikha, istri dari Yusuf, itu tidak tidak lagi menginginkan cinta Yusuf. Jadi ya kalau saya cerita tentang kisah Nabi Yusuf di sini, wah bisa nggak cukup waktunya. Jadi ya intinya saja lah bahwa Yusuf itu menikah dengan Zulaikha. Zulaikha itu adalah istri kedua ya, jangan salah kemudian Zulaikha itu istri pertama, enggak, Zulaikha itu istri kedua. Perbedaan antara Yusuf dan Zulaikha itu jauh, panjang umurnya, usianya tuh terbentang jauh usianya. Lalu kemudian Zulaikha itu karena dia terus cinta mati terhadap Yusuf, sampai akhirnya Zulaikha itu merasa lelah dengan dirinya, lelah dengan cintaannya mengejar Yusuf yang nggak dapet ini, gimana sih, nggak dapet gitu ya. Yusufnya tuh selalu berpaling, apalagi setelah tahu bahwa Yusuf menikah dengan seorang gadis, sehingga Zulaikha itu ya merasa ya sudahlah gitu, sudah tidak ada lagi hasrat untuk mencintai Yusuf. Namun disinilah keunikan kemudian dimana cinta kepada seseorang, yang seorang itu mencintai Allah, maka dia akan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi begini, Yusuf itu kan Nabiullah yang kemudian cintanya itu ya pasti kepada Allah begitu ya, sehingga ketika Zulaikha mencintai Yusuf, karena Zulaikha itu sudah merasa lelah dengan Yusuf yang nggak respon nih, Yusufnya nggak peka nih gitu kan, sehingga Zulaikha ini memutuskan untuk oke, kalau begitu saya akan mencintai zat yang dicintai oleh Yusuf, saya akan mencintai Allah. Lalu kemudian Zulaikha mencintai Allah, justru dari situlah kemudian Allah membalikkan cinta Zulaikha kepada Yusuf. Yusuf menerimanya dan kemudian dalam beberapa riwayat begitu ya, kemudian Zulaikha disulap menjadi muda lagi, menjadi perawan lagi. Setelah itu udah sepuh. Nah, selanjutnya yaitu satu lagi, yaitu tentang Syiah. Syiah itu karena mereka itu sedikit fanatik ya terhadap Utsman. Nah, dia selalu mengagungkan Ali, sehingga Utsman itu dianggap tidak becus dan lain sebagainya, sehingga Utsman dicurigai oleh para penduduk Syiah oleh para pengikut Syiah bahwa Al-Quran yang dibuat, yang dikodifikasi oleh Utsman itu sudah ada campur tangan manusia, nggak otentik lagi gitu loh, nggak murni lagi, itu sudah ada campur tangan dari manusia, sehingga mereka beranggapan bahwa Al-Quran atau mushaf yang Utsman itu sudah bukan lagi rujukan gitu. Itu kira-kira begitulah kesimpulan dari bab 7 ya. Dari kesimpulan dari bab 7 seperti itu. Saya mohon maaf bila pada kesimpulan atau review terhadap buku tersebut memiliki banyak kekurangan. Saya juga masih dalam tahap proses belajar. Saya memiliki keterbatasan di dalam literasi, dan saya juga baru bangun tadi jam 9-an, sehingga
matanya masih agak betem dan ngomongnya masih agak jerok gitu, tapi nggak apa-apa. Saya sebagai wujud cinta saya terhadap IAT dan rasa dan rasa tanggung jawab saya terhadap mata kuliah Tarikh Al-Quran, saya tetap membuat video dan tetap menguploadnya. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menyempatkan diri dan menugaskan saya untuk melakukan review. Dengan ini saya menjadi sedikit lebih senang membaca. Terima kasih Bapak dosen dan terima kasih teman-teman. Kita akan kembali berjumpa di minggu depan. Stay tune di channel Infopedia. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.